Shalom, Shalom. Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, kita bisa bertemu kembali di channel The Safe Ministry untuk kita bisa belajar dan berdiskusi sekolah sahabat bersama dengan para panelis, yaitu kaum yang senang berdiskusi sekolah sahabat. Dan pada kali ini kita akan berdiskusi mengenai panggilan Allah untuk misi. Dan sebelum kita mulai berdiskusi, kita akan doa buka yang dipimpin oleh Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami supaya kami dapat boleh mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Roh Kudus-Mu dan terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami supaya kami dapat boleh menyampaikan pelajaran ini kepada pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita mulai berdiskusi dari hari ke hari, kita akan mendengarkan pengantar yang akan dibawakan oleh Pak Tobing. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, pelajaran minggu ini kita akan memperdalam panggilan Allah untuk misi. Kita perhatikan di ayat hafalan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, jadi pemirsa The Safe Ministry, kita akan menerima kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita agar Roh Kudus turun ke atas kita, Roh Kudus bisa tinggal bagi kita, sehingga kita punya kuasa. Kalau kita punya kuasa yang dihinggapi oleh Roh Kudus, maka sebagai akibatnya adalah apa? Kita mampu menjadi saksi. Kita akan dimampukan oleh Roh Kudus menjadi saksi. Di mana menjadi saksi? Dimulai dari, kalau di dalam ayat ini, saksiku di Yerusalem, ya, lalu di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nanti di dalam pelajaran satu minggu ini para panelis akan memperjelas apa makna saksi di Yerusalem, Judea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita tidak hidup di Yerusalem, tidak hidup di Judea, tidak hidup di Samaria, dan bagaimana mungkin kita juga sampai ke ujung bumi. Itu nanti akan menjadi pembahasan kita minggu ini. Di dalam satu minggu ini kita dipanggil ya untuk sebuah misi, sebuah tujuan ya. Dikatakan bahwa di dalam beberapa peristiwa di Alkitab termasuk mengenai terjadinya Menara Babel, lalu bagaimana juga Abraham diminta keluar dari negerinya ya ke satu negeri yang dia tidak tahu kemana pergi. Demikian juga bagaimana murid-murid Yesus yang tadinya mereka sudah punya profesi masing-masing, ya tapi mereka harus tinggalkan pekerjaannya, lalu pergi untuk sebuah misi bersama Yesus. Demikian juga rasul-rasul yang lain. Nah, ada kalanya Allah meminta kita keluar dari zona nyaman kita. Apa sih zona nyaman itu? Ya, zona nyaman adalah satu kondisi, satu situasi di mana kita sudah merasa tenang, merasa enak, merasa cocok ya, merasa nyaman, sudahlah jangan ada mengganggu lah gitu ya. Nah, ini pelajaran juga bagi kita pemirsa The Safe Ministry masalah zona nyaman ya. Nanti seperti apa yang dimaksud zona nyaman itu? Nah, kita bisa saja kita tidak harus meninggalkan kampung halaman kita lalu kita harus keliling ke seluruh dunia pergi menjangkau orang-orang, tapi kita nanti disuguhkan di dalam pelajaran ini bagaimana caranya kita bisa memenuhi misi ini ya, bisa memenuhi panggilan ini untuk suatu misi ya. Kita akan disuguhkan nanti bagaimana kisah kehidupan dari Abraham, bagaimana Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya, bagaimana Abraham kehadirannya selalu menjadi solusi, menjadi berkat. Nah, ini juga adalah salah satu cara bagaimana kita memenuhi panggilan untuk misi itu. Nanti di dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya para panelis akan menjelaskan satu persatu ya bagaimana kita bisa memenuhi misi untuk menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Tadi Pak Tobing sepertinya sudah mention mengenai pindah dari zona nyaman kita. Dan kali ini kita akan mendengarkan lebih detail lagi hal-hal penting apa dari topik ini. Silakan Pak Tobing. Ya, benar Beatrice. Jadi memang tadi saya sudah singgung sedikit
mengenai zona nyaman. Ya, apa zona nyaman itu? Sebagai contoh saja, misalnya ya, sebagai contoh, bisa saja kita tinggal di satu gereja bersama anggota jemaat kita yang lain. Kita sudah merasa senang, kompak, kekeluargaannya bagus di gereja itu, ya. Lalu kita terlena dengan kekompakan itu. Kita maunya berkumpul kemana-mana selalu bersama hanya untuk apa namanya sesama anggota jemaat saja. Tapi kita lupa bahwa misi gereja adalah bukan kita untuk kumpul-kumpul, bukan untuk potluck bersama, lalu bikin acara malam minggu bersama, retreat bersama, kemudian olahraga bersama. Hanya itu saja terus. Memang kelihatannya indah, kelihatannya mesra, kelihatannya kompak satu jemaat. Tapi bukan untuk itu misi gereja dibuat. Tapi gereja itu ada untuk apa? Kita keluar dari zona nyaman kita. Kita keluar dari keakraban-keakraban yang hanya untuk memperkuat di dalam, tapi kita harus keluar untuk menjangkau orang-orang di luar, ya. Nah, ini yang dimaksud, kita harus pindah dari zona nyaman kita. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya mempertahankan satu keindahan, kekeluargaan, kebersamaan, bisa saja dengan satu suku, dengan satu pergaulan sosial yang mungkin satu jenis dengan kita. Ini satu bahaya, ya, ini satu bahaya. Demikianlah dulu Nimrod, ya, beserta orang-orang di zamannya, ya, mereka bermaksud mendirikan menara Babel. Supaya apa? Mereka bermaksud supaya mereka tidak terserak. Mereka berkumpul di situ. Ya, mereka berkumpul di situ supaya jangan ada pihak yang bisa mencerai-beraikan mereka. Terlepas dari adanya keraguan, ya, keraguan mereka terhadap janji Allah bahwa Allah tidak akan mendatangkan lagi air bah. Ya, terlepas juga adanya kesombongan di antara mereka. Mereka ingin menyamai atau mencapai yang maha tinggi. Tetapi satu pelajaran mengenai zona nyaman dari pelajaran Menara Babel adalah, ya, Allah menyerakkan mereka. Mereka bermaksud mau berkumpul-kumpul di situ, ya, tapi Allah menyerakkan mereka. Sama juga, ya, seperti kita, ya, seperti yang saya katakan tadi. Kita hanya kumpul-kumpul saja di satu gereja, mempertahankan keharmonisan, ya, tetapi kita tidak pergi menjangkau orang luar. Bukan itu, ya, bukan itu tujuan, ya, bukan itu tujuan atau maksud Allah untuk mendirikan gereja. Tapi apa? Tapi kita harus apa? Harus pergi menjangkau orang-orang di luar kita supaya orang-orang juga mengenal, ya, mengenal apa sebenarnya misi Allah bagi dunia ini. Karena kalau kita hanya berkumpul-kumpul saja dengan komunitas kita di gereja kita tanpa menjangkau orang lain, maka orang lain tidak akan mendapatkan informasi berita kebenaran dari Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Demikian, Saudari Beatrice dan pemirsa The Save Ministry, sebagai penerapan untuk pelajaran kita di hari ini. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Save Ministry, judul pembahasan kita berikutnya adalah menjadi berkat bagi seluruh dunia. Kita akan mendengarkan poin-poin penting dari Pak Fajar. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Beatrice dan pemirsa The Save Ministry. Tentunya kita tidak terlepas dari kisah daripada Abraham, ya. Pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk berangkat meninggalkan kampung halaman dia ke satu tempat yang tidak dia ketahui, apa sih respon daripada Abraham ini, ya, sebelum namanya dirubah menjadi Abraham? Tentunya dengan iman dia percaya bahwa Tuhan yang berbicara kepada dia itu Tuhan yang betul-betul yang mengetahui akan masa depan dia. Nah, pada waktu Tuhan meminta dia meninggalkan di zona nyaman dia, yaitu daerah kampung halaman dia di Urs Kasdim, kemudian diminta untuk berangkat meninggal, dia ketahui. Tentunya dia berharap bahwa tempat yang akan dituju itu adalah tempat yang sangat subur, ya, sangat subur, makmur, penuh dengan pohon-pohon maupun tanaman-tanaman, menjadi satu sumber makanan yang terbaik untuk keturunan daripada Abraham. Namun pada waktu dia sudah sampai di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, sempat terjadi satu kelaparan.
meskipun terjadi satu kelaparan, iman dia itu tetap percaya bahwa Tuhan itu memiliki satu rencana yang sangat indah sekali. Nah, kalau kita lihat panggilan ini, panggilan kepada Abraham ini mungkin barangkali juga panggilan kepada kita ya. Poin penting nih, Beatrice. Mungkin Tuhan juga akan memanggil kita ya, supaya kita bisa digunakan sebagai alat dia untuk mencapai misi, yaitu panggilan Allah kepada setiap manusia. Barangkali mungkin Tuhan akan memanggil kita dari tempat zona nyaman kita ya, mungkin di rumah kita sendiri, kemudian Tuhan memiliki satu rencana akan menggunakan kita menjadi tangan kepanjang dia supaya misi Tuhan itu dapat boleh boleh tercapai melalui kita ini. Mungkin kita akan dipanggil pergi ke satu tempat, memperoleh satu pekerjaan di luar kota kita, di mana Tuhan memiliki satu rencana yang indah untuk masa depan kita. Nah, itu bisa jadi akan seperti itu. Nah, sekarang janji Allah bahwa ada seseorang yang menjadi juru selamat yang nantinya akan dilahirkan dari keturunan Abraham ini, dari keturunan Abraham ini. Dan ini juga sudah disampaikan juga kepada Abraham, kemudian Ishak dan Yakub yang merupakan pewaris. Nah, tentunya dengan iman Abraham ini, dia taat. Yang pertama dia taat, dia mau menurut kepada Tuhan, dia percaya, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan dia meninggalkan tempat kampung halamannya, dan dia memahami bahwa akan ada satu benih dari keturunan dia, itu yang menjadi juru selamat bagi umat manusia. Ini yang paling penting ini. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Inilah yang dinamakan satu iman ya. Iman yang betul-betul memiliki satu pengharapan daripada Abraham sendiri kepada dengan penurutan dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan yang lebih baik, dan jangan lupa benih dari keturunan daripada Abraham akan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Masih melanjutkan dari cerita Abraham, topik selanjutnya yaitu panggilan Abraham. Kita akan mendengarkan penjelasannya dari Pak Tobing. Silakan, Pak. Kisah ini berlanjut ya. Kita tadi sudah mendapatkan pemaparan bagaimana luar biasanya Abraham menjadi berkat ya bagi seluruh dunia. Nah, kita melihat apakah Abraham selalu berhasil di dalam panggilannya. Ya, kita coba lihat. Nah, kita melihat sosok Abraham ini sebenarnya sosok yang hebat ya. Kenapa? Bagaimana dia ya pergi begitu saja ketika disuruh Tuhan tanpa bertanya kemana saya Tuhan, apa persiapannya, apa yang harus saya bawa, siapa nanti yang saya temui, tanpa ada pertanyaan seperti itu ya. Dia pergi berangkat dengan iman, pergi ke negeri orang, tapi satu waktu ketika Abraham harus membawa istrinya Sarai ke Mesir, dia mengatakan bahwa dia katakan kepada istrinya, kamu kan sangat cantik. Ya, nanti kalau aku akuin sebagai istriku, nanti bisa-bisa aku dibunuh, lalu kamu diambil. Ya. Nah, kalau begitu, nah Abraham adalah seorang safety player ya. Ini kita melihat salah satu ciri leadership kepemimpinan Abraham, dia adalah safety player, main aman. Ya, lalu dia masang skenario, dia bilang ke Sarah, nanti aku akui kamu sebagai adikku, ya, kamu sebagai adikku. Jadi supaya mereka memperlakukan kita dengan baik. Benar ternyata, ya, benar terjadi seperti itu. Ya, Firaun memperlakukan Abraham baik sekali, bahkan Firaun memberikan berbagai macam harta ya, berbagai macam harta kepada Abraham ya. Kalau kita baca itu di ayat yang ke-16, Firaun menyambut Abraham dengan baik. Kenapa? Karena si Firaun punya maksud mengingini perempuan yang dikira adiknya Abraham. Lalu Abraham dapat apa dari itu?
kambing domba, lembu sapi, keledai jantan. Lalu bukan hanya itu, budak laki-laki dan perempuan ya. Zaman dulu budak itu mahal ya. Lalu keledai betina dan unta. Keledai unta itu kan transportasi ya. Kalau zaman sekarang itu berarti seandainya zaman sekarang itu mungkin dapat mobil-mobil mewah ya, dapat mobil-mobil mewah. Domba, sapi itu dulu sebagai ternak, sebagai mata pencarian ya. Mungkin dia dikasih kerjaan bagus kalau itu zaman sekarang ya. Dikasih kerjaan bagus, budak laki-laki dan perempuan itu pekerjaannya ya mungkin kalau zaman sekarang sekaligus karyawan-karyawannya pun dikasih ya. Bisnis dikasih, karyawan dikasih, kendaraan yang bagus dikasih ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, Allah menimpakan apa? Tulah kepada Firaun. Ya, tulah termasuk kepada seisi istana Firaun. Karena apa? Karena Firaun telah memperistri si Sarah. Sebenarnya mungkin kalau dari kacamata kita manusia biasa, apa salahnya Firaun kan? Karena ini kan pengakuannya Abraham. Ya, Abraham kok yang mengaku bahwa itu adiknya, nggak salah dong kalau Firaun memperistri si Sarah. Tapi Allah marah. Ya, Tuhan marah dengan ini, lalu terbukalah rahasia bahwa si Sarah adalah istri Abraham. Lalu Firaun dia panggil Abraham, kenapa kamu bikin seperti ini? Ya, kenapa kamu bikin seperti ini? Kok kamu nggak ngaku kalau dia itu istrimu? Ya, kalau gitu udah pergilah. Saya pikir satu pelajaran juga yang baik bukan hanya dari Abraham, dari kisah ini. Firaun itu seorang yang baik juga. Ya, dia pergi dia masih tanya baik-baik dan dia izinkan pergi si Abraham. Ya, kita bisa saja mungkin dia tidak berani berbuat hal yang jahat juga kepada Abraham, mungkin dia juga takut kena tulah dari Allahnya Abraham, bisa saja seperti itu. Tetapi satu pelajaran juga bahwa Firaun masih berlaku manis kepada Abraham. Lalu apa pelajaran yang mau kita ambil di sini? Abraham adalah seorang yang tulus, ikhlas, punya iman. Lalu dia orang yang penurut kepada Tuhan. Namun dia pernah punya pengalaman jatuh, pengalaman gagal. Ya, pengalaman gagal. Kegagalannya adalah apa? Dia tidak mempercayai tuntunan Tuhan kepada dia dan istrinya. Sehingga pikirannya yang jalan. Makna yang kita ambil adalah dalam kita jatuh dengan kelemahan kita. Pelajaran yang mau kita ambil, Allah memaklumi, Allah mengampuni kekurangan dan kelemahan kita. Dan kedua, Allah membantu kita untuk bangkit dari kekurangan dan kelemahan kita. Pelajaran yang lain lagi, ketika kita melihat sesama pelayan di dalam pekerjaan Tuhan, ada yang jatuh dengan kekurangannya. Ingatlah kisah Abraham ini. Jangan kita menjadi hakim bagi mereka untuk menunjuk dosa-dosa, kelemahan-kelemahan sesama pelayan itu. Karena Allah sendiri memberikan pengampunan kepada kelemahan kita. Dan pelajaran yang lain lagi apa? Inilah membuktikan bahwa manusia memang tidak sempurna. Oleh karena itu dibutuhkan kebergantungan kita kepada Allah. Terutama ketika kita menjalankan misi pekabaran Injil. Kita harus banyak-banyak bergantung kepada Allah. Karena kelemahan kita tetap akan mengancam. Ini pelajaran yang penting kita ambil dari panggilan Abraham ini. Tapi yang paling penting adalah apa? Seperti di kalimat terakhir di sini. Dikatakan bahwa jika kita berpaut kepada Tuhan dalam iman dan penyerahan, sama seperti yang dilakukan oleh Abraham. Tidak hanya kekeliruan-kekeliruan, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita akan diampuni. Tetapi juga Allah masih tetap menggunakan kita untuk melakukan pekerjaan misi. Artinya apa? Kalaupun kita jatuh dengan kelemahan kita di dalam pelayanan, jangan kita langsung merasa, aduh saya sudah nggak layak lagi, lalu saya mundur, ya tarik diri dari pelayanan ini. Allah dikatakan tetap menggunakan kita. Dan sekali lagi jangan kita juga menghakimi teman pelayanan kita yang mungkin juga mereka jatuh di dalam kekurangannya. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Lagi-lagi kita disuguhkan mengenai zona nyaman dan pembahasan kali ini mengenai gereja mula-mula dan berbagai zona nyaman.
Kita akan dengarkan uraiannya dari Pak Fajar. Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kita beralih kepada pengalaman murid-murid daripada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit dan dia naik ke surga, tentunya mereka juga dibekali oleh penolong yang disediakan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, misi daripada Tuhan itu menyampaikan pekabaran bahwa ada satu janji keselamatan kepada seluruh umat manusia. Namun misi yang disampaikan oleh Tuhan itu ditangkap oleh murid-muridnya, itu hanya mereka berpikir hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Tentunya hanya yang di sekitar mereka ya, yaitu di daerah Yerusalem, kemudian mungkin ya Samaria, Samaria dan Yudea. Itu yang mereka menjadi satu apa ya misi mereka untuk menyampaikan pekabaran itu hanya di sekitar itu. Nah, kisah ini itu bermula pada waktu Stefanus yang menjadi salah satu diakon itu dibunuh, dilempari batu oleh para pengikut Saul ya, Saulus. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ya. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul ya, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan dalam penjara. Ayat yang keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, pertanyaan apakah dengan penganiayaan yang diperoleh, penganiayaan yang dilakukan oleh Saul, seorang Yahudi, seorang Farisi ini, menghentikan misi pekabaran Injil itu? Tidak, Beatrice. Sama sekali tidak. Jadi mereka tetap tersebar, justru dengan penganiayaan ini malah justru tersebar ke seluruh Yerusalem, keluar daripada Yudea maupun Samaria, dan mereka memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu adalah Mesias, juru selamat bagi umat manusia. Mereka hanya menyampaikan itu. Nah, begitu juga dengan murid-murid daripada Tuhan Yesus itu, mereka hanya berpikir pemberitaan Injil ini hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Mereka masih memiliki satu pemikiran yang sangat sempit. Nah, justru Tuhan menginginkan seluruh murid-murid rasul-rasul ini memberitakan bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi mereka harus keluar dari zona nyaman, dari daerah mereka, yaitu Yerusalem, kemudian Samaria, bahkan Yudea, bahkan keluar gitu ya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Nah, semula Petrus berusaha untuk keras karena apa? Saya pikir Petrus adalah orang yang bersunat. Dia berpikir hanya keselamatan maupun misi ini hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi saja. Sampai dia memperoleh satu penglihatan bahwa dia disuruh Tuhan untuk memakan, menikmati makanan-makanan haram. Apa maksudnya ini ya, Petrus ya? Tapi rupanya Tuhan itu menyampaikan dengan ilustrasi bahwa Tuhan tidak memandang kepada orang-orang Yahudi saja. Banyak orang-orang yang lain, yang non-Yahudi, orang Yunani dan orang yang ya non-Yahudi ya tentunya, itu mereka juga harus dijangkau. Dari situ Petrus memahami bahwa Tuhan mengizinkan pekabaran Injil ini, misi ini, itu harus disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya? Tentunya pada waktu kita merasa mungkin kita berada di zona nyaman, gereja mula-mula mereka hanya berpikir pekabaran ini hanya untuk orang Yahudi, tetapi mereka diminta oleh Tuhan sendiri untuk menyampaikan kepada bangsa-bangsa lain, berbagai suku, bangsa, bahasa, budaya yang berbeda. Dan ini dilakukan oleh Rasul Paulus ya pada waktu dia bertobat. Dan dia menyebarkan pekabaran ini di luar Yerusalem, di luar daerah mereka. Banyak orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani, Kreta, dan lain, Fenisia, mereka memperoleh pekabaran yang luar biasa ini. Nah, artinya meskipun mungkin kita berada di daerah zona nyaman kita, mungkin di kampung kita, tempat tinggal kita, di keluarga kita. Nah, pada waktu panggilan ini ditujukan kepada kita,
Tuhan menginginkan kita untuk beranjak dari tempat zona nyaman ini untuk pergi ke tempat daerah dengan beda agama, budaya, bahkan mungkin berbeda bahasa. Ini yang diinginkan supaya misi daripada Yesus Kristus akan janji keselamatan ini boleh itu terjangkau, boleh menjangkau orang-orang yang di luar tempat zona nyaman kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mulailah di tempat mana engkau berada. Pak Fajar boleh menjelaskan mengenai topik ini, Pak. Kita lanjutkan mulai daripada misi ini. Dari mana sih kita memulai panggilan misi daripada Tuhan itu? Nah, tentunya mulailah dari tempat di mana kita semuanya itu berada. Nah, prinsipnya adalah pada waktu ditetapkan oleh Yesus yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus bertindak seperti murid-muridnya yang memiliki kabar untuk dibagikan kepada orang lain. Mereka membagikan kebenaran bukan tentang bagaimana meyakinkan orang-orang betapa bersalahnya mereka, namun yaitu mereka memberitakan tentang Yesus sebagaimana yang dikabarkan di dalam pekabaran 3 malaikat bahwa Yesus adalah pencipta yang agung, dia adalah anak Allah, dia adalah yang memang turun dari kerajaan surga menjadi anak Allah untuk mati di atas kayu salib, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kadang-kadang pekabaran kita disampaikan itu kepada orang lain supaya mereka bertobat oleh karena kesalahan mereka, oleh karena mereka tidak memenuhi hukum maupun perintah-perintah daripada Tuhan. Nah, sekarang kita menonjolkan bagaimana kehidupan Yesus di atas dunia ini. Bagaimana kerelaan dia ya untuk melayani orang, untuk membantu orang, menyenangkan orang, menjadi satu berkat bagi orang. Kita tahu bahwa pada waktu zaman Yesus banyak sekali orang-orang yang sakit. Tapi dengan pelayanan Yesus di atas dunia, menyembuhkan orang sakit, kemudian mengusir setan, kemudian mencelikkan mata orang buta, kemudian membangkitkan orang mati. Ini satu hal yang sangat sangat luar biasa sekali ya menurut saya Beatrice, bahwa pelayanan Yesus ini menjadi satu tolak ukur bagi kita bagaimana kita juga bisa memberikan pelayanan di atas dunia seperti halnya yang Yesus lakukan. Nah, sekarang mulai dari mana? Yaitu dari mana di mana kita tempat tinggal. Yang paling penting yang bisa mudah dijangkau adalah lingkungan keluarga kita. Kemudian yang kedua, di mana kita bisa menjangkau lagi? Oke, kita di lingkungan komunitas kita, tetangga kita, kemudian tempat pekerjaan ya, di kantor ataupun di lingkungan kita atau teman-teman media sosial kita, banyak yang bisa kita lakukan. Kalau pertanyaan dari mana kita bisa lakukan? Dari yang paling dekat dulu, kemudian di circle kita, di lingkungan kita, di mana kita bekerja, kita beraktivitas, kita bisa membawakan, menyampaikan bahwa Yesus yang adalah anak Allah yang sudah turun di atas dunia, dialah yang menjadi juru selamat bagi umat manusia. Kita sampaikan itu bagaimana cinta kasih Yesus. Ya, ingat ya, yang kita sampaikan bagaimana kasih Yesus yang luar biasa bagi umat manusia. Itulah misi yang disampaikan kepada semua orang di mana kita berinteraksi. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah akan mengakhiri diskusi kita, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan kesimpulan akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, kita sudah pelajari tadi bagaimana kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ya, dari situasi-situasi yang membuat kita ternina-bobokan, ya, yang membuat kita lupa bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah untuk sebuah misi. Ketika kita sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi, ketika kita sudah mengakui, mengimani bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus, maka itu jangan kita simpan sendiri, jangan kita genggam sendiri, jangan kita peluk sendiri, jangan kita rangkul sendiri, tetapi kita harus pergi, ya, pergi keluar dari zona nyaman kita untuk membawa misi itu, membawa pekabaran itu kepada orang yang lebih banyak lagi, sehingga lebih banyak lagi orang yang akan terbuka pemikirannya, terbuka imannya untuk menerima pekabaran bahwa Yesus adalah jalan keselamatan itu.
Sama seperti di dalam amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika dikatakan pergi, maka kita harus meninggalkan kenyamanan kita. Yesus tidak katakan tenang-tenanglah, diam-diamlah di situ, lalu nanti akan datang orang untuk bertanya kepada kamu siapa Yesus itu. Tetapi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Dan oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, mari pelajaran dari kisah Abraham, ya, bagaimana Abraham pergi keluar dari zona nyamannya, walaupun dia gagal, ya, walaupun dia mengalami kegagalan, namun Allah berjanji, Allah tetap mengampuni dia dan bahkan menggunakan dia untuk misinya. Bisa saja kita juga satu waktu seperti itu. Bisa saja kelemahan dosa kesayangan kita membuat kita terjatuh. Itu bukan berarti kita harus menarik diri dari panggilan misi ini. Tetapi disitulah waktu yang tepat agar kita lebih banyak lagi berserah kepada Tuhan. Agar Allah tetap menggunakan kita menjadi alat-alat di dalam misinya. Biarlah kiranya kita serahkan semua kelemahan kita, agar itu tidak menjadi penghalang bagi kita di dalam memenuhi panggilan ini. Biarlah juga kita menguatkan saudara-saudara kita yang mungkin jatuh di dalam kelemahan, agar kita sama-sama bergandengan tangan, semakin lebih banyak lagi yang tampil dan turut ambil bagian di dalam panggilan misi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih kepada para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap tentunya pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan misi kita menjadi saksi Kristus. Dan kita akan tutup pembahasan kali ini oleh doa tutup yang dipimpin oleh Pak Tobi. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami Engkau ingatkan agar keluar dari zona nyaman kami, agar kami pergi membawa pekabaran Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, di Yerusalem kami, di Judea kami, di Samaria kami, bahkan jika memungkinkan dengan teknologi zaman sekarang ini, kami bisa menjangkau seluruh dunia Tuhan. Bisa saja kami satu waktu jatuh di dalam menjalankan pelayanan ini oleh karena kelemahan kami sebagai manusia. Bantulah kami Tuhan, angkat dari kejatuhan kami, agar kami tetap bisa Engkau gunakan menjadi alat-Mu untuk membawa misi. Dan demikian juga kami boleh saling menguatkan bila mana ada teman dan saudara kami juga yang jatuh di dalam pelayanan ini, agar kami sama-sama bangkit untuk menerima panggilan ini. Kami rindu bersama pemirsa The Safe Ministry dimanapun mereka berada. Kami sama-sama memenuhi panggilan Allah untuk misi ini. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang hinggap kepada kami dan kami menerima kuasa-Mu itu Tuhan. Sehingga dengan demikian kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sungguh luar biasa berkat dan sukacita yang kita rasakan akan pembahasan pada minggu ini. Dan kami juga rindu untuk bisa berdiskusi lebih lagi dengan pemirsa The Safe Ministry melalui kolom komentar. Jadi jangan lupa untuk tinggalkan pesan, suka dengan video kami, dan langganan di channel kami. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan memberkati.